Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya yang ada di rumah, kita bisa melanjutkan kembali kajian mingguan ya. Kajian Senin pagi, yaitu melanjutkan kajian akhlak Kitabul Adab. Cuma sebelumnya kita simak dulu qiraatul Quran, dan yang ada di rumah bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 ya, melanjutkan qiraatul Quran Bapak pada pekan yang lalu. Baik, silakan disimak dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tasmi Quran, qiraatul Quran telah selesai. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang kita lakukan ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berupa-rupa nikmat kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak terasa sampai yang kita terasa ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada para sahabat, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita sebagai generasi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi peranjut
dalam menegakkan syariah Islam. Baik anak-anak, yang lalu kita membahas terkait melanjutkan hancak yang kemarin ya, melanjutkan tema bahasan yang kemarin, yaitu bahasan dari Kitabul Adab, dari Kitabul Jami, Babul Adab, hadis yang pekan yang lalu kita membahas terkait hak muslim atas muslim. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dari Kitabul Adab, yaitu hadis 1341. Melanjutkan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, terdapat pada hadis nomor 2963 ya. Nah, hadis ini menjelaskan terkait etika kita juga, terkait bagaimana kita, tadi Bapak sebutkan, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis ini memerintahkan seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, unduru ilaman huwa asfala minkum, maka lihatlah apa yang ada di bawah kalian. Artinya, lihatlah orang yang kondisinya ada di bawah kalian. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas. Begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan dunia, ini berkaitan dengan harta, ini berkaitan dengan jabatan, urusan dunia. Maka Rasulullah menekankan kepada kita bahwa kita harus melihat orang yang ada di bawah. Jangan melihat orang yang ada di atas. Wah, dia punya mobil, dia punya motor, kita cuma gini aja ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa Rasulullah menjelaskan seperti itu dan menyuruh kepada kita untuk selalu melihat orang yang ada di bawah? Oleh karena itu, lanjutan dari hadis tersebut adalah fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu, sungguh hal ini akan menjadikan kalian akan merendahkan nikmat Allah. Jadi tidak akan ada rasa syukur kita kepada Allah jika terus melihat kita orang yang ada di atas. Kapan melihat yang ada di bawah? Begitu ya? Begitu. Jadi hadis ini menjelaskan kita harus melihat orang yang kondisinya ada di bawah supaya kita pandai bersyukur kepada Allah. Begitu. Dan jika sebaliknya kita melihat orang yang ada di atas, kondisinya, jabatannya, hartanya ataupun keadaannya, selalu melihat apa yang ada di atas kita akan menghilangkan, akan merendahkan nikmat Allah, akan merendahkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak kisah-kisah inspiratif yang harus kita ambil pelajaran. Begitu ya, orang-orang sukses yang memang tadinya dimulai dari nol. Begitu. Nah, ini masalah dunia. Tapi dalam urusan akhirat, Rasulullah sebaliknya, unduru ilaman huwa fawqakum. Lihatlah apa yang di atas. Orang yang pandai bersedekah, kita harus iri terhadap mereka. Urusan akhirat. Maka di dalam urusan akhirat, di dalam Al-Quran dijelaskan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan kalian harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu ya, urusan kemaslahatan. Nah, mana dalam hal ini ada orang yang pintar, coba dicari bagaimana tipsnya dia bisa pintar seperti itu. Kisah suksesnya seperti apa? Begitu ya. Jadi kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan ilmu justru kita harus melihat ke atas. Kalau urusan dunia, Rasulullah menegaskan unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Lihat apa yang kondisinya ada di bawah kita. Jangan melihat apa yang di atas, karena itu akan menghilangkan nikmat Allah. Begitu.
kita bersyukur. Nah, setelah itu lantas kita bahas tentang syukur. Bagaimana Allah telah memberikan kepada kita fa'ahsana suwarakum, telah membaguskan rupa-rupa kita. Disyukuri saja. Kita punya misalkan kadar penilaian manusia, kita punya rupa pas-pasan. Tapi lihat, orang yang ada di bawah, kadang ada orang yang tidak bisa jalan, kan begitu ya? Ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa mendengar. Nah, kita sungguh luar biasa, berikan nikmat yang sangat-sangat berharga sekali. Begitu. Makanya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Tinggal kita bersyukurnya kepada Allah. Tinggal kita menerima dengan rendah hati dan menerima dengan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Itu sudah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Melakukan ibadah, tanda syukur kepada Allah. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Orang lain banyak yang COVID, kan begitu? Nah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Orang lain kemarin tabrakan langsung meninggal. Nah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk selalu terus berbuat kebaikan, tinggal kita bersyukurnya kepada Allah. Begitu ya. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Karena apa? Rasulullah menjelaskan dan menyuruh kita untuk melihat orang yang ada di bawah. Karena berdasarkan surat Saba ayat 13, Allah menjelaskan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur kepada kami. Sedikit sekali. Begitu ya. Diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat bisa berjalan, bisa beraktivitas, sungguh luar biasa. Begitu ya. Jangan misalkan kita diberikan pandangan, diberikan kekuatan oleh Allah, ada yang kurang dari kita. Begitu ya. Ada yang kurang. Ada orang yang pendek, dia mah pendek, bersyukur. Kita diberikan tubuh yang tinggi. Semua bermanfaat, begitu ya. Semua ciptaan Allah bermanfaat, tinggal rasa syukur kita kepada Allah. Bermanfaatnya bagaimana? Kita tidak boleh ngecek, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menghina ya, menghina orang lain. Terus menganggap rendah orang lain. Siapa tahu yang dianggap rendah oleh kita itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Begitu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad, tidak melihat ketampanan, tidak melihat harta, tapi Allah walakin yanduru ila qulubikum. Allah akan melihat, akan memandang seseorang itu adalah isi hatinya. Bagaimana isi hatinya? Apakah termasuk min ibadiyas syakuro? Apakah termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atau bukan? Allah akan melihat kadar hatinya. Bagaimana kedekatan seorang hamba, seorang manusia kepada Allah? Dari hatinya. Tidak akan bermanfaat harta yang banyak jika itu tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Gitu ya, bermanfaat. Orang yang tuli menurut kita tidak bermanfaat, orang yang tuli itu, tapi ketika kita menelaah, ketika kita mengkaji, ternyata bermanfaat juga ya. Orang yang tuli itu coba suruh nyobain bahan peledak, diledakkan. Suruh nyobain senjata, segimana kerasnya suara senjata, segimana kerasnya suara peledak, tidak akan terdengar. Masya Allah, luar biasa ya Allah itu. Allah menciptakan orang yang pendek, luar biasa, bermanfaat sekali. Gitu, dulu di kampung ada rumah panggung ya, ada rumah panggung. Nah, biasanya uang itu jatuh ke kolong. Nah, yang ngambil jarang-jarang orang yang tinggi, pasti orang yang pendek. Suruh ngambil, begitu. Ada orang yang tinggi, luar biasa,
tukang masangkeun bohlam gitu nya, dimanfaatkan. Semua bermanfaat. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk manusia. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat di bumi ini. Bermanfaat semuanya. Jika Allah menciptakan penyakit dari lalat itu, satu sayap mengandung penyakit, satu sayap mengandung obat. Luar biasa. Makanya ketika meminum, ini etika Rasulullah. Ketika dalam satu gelas yang berisi air ada lalat, maka itu sunnah Rasul itu ditenggelamkan si lalat itu, karena khawatir nanti ketika dibuang yang masuk ke dalam airnya itu adalah yang mengandung penyakitnya. Mana harus ditenggelamkan? Di samping ada penyakit ada obatnya. Nah, ditenggelamkan, sudah ditenggelamkan, buang. Jangan sudah ditenggelamkan langsung diminum airnya. Tidak boleh. Luar biasa Allah menciptakan kehidupan untuk manusia. Mana karena ada penjelasan, ada firman Allah, wa qalilan min ibadiyas syakura, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim menjadi abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melupakan nikmat Allah. Dalam urusan dunia, jangan sekali-kali kita memandang orang yang ada di atas. Wah, dia mau punya, teman aku punya motor bagus, kapan aku punya motor? Jangan. Selama masih dijangkau, selama masih bisa ke sekolah, selama masih bisa ke masjid, masih diberikan kekuatan kesehatan, ada sepeda, pakai sepeda. Tidak ada sepeda, jalan kaki. Dari jalan kaki, dari satu debu itu dihitung satu kebaikan sampai 10 kebaikan, 700 kali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Berangkat kepada satu kebaikan. Mencari ilmu dihitung debu-debu itu, dihitung kebaikan-kebaikan itu. Tinggal kita bersyukurnya kepada Allah. Luar biasa ya. Sebentar lagi kita akan tatap muka. Maka persiapkan diri kita, persiapkan semangat, siapkan niat yang baik untuk mencari ilmu. Insya Allah jika kita suatu saat Allah mentakdirkan kita berada di dalam jalan menuju mencari ilmu, kemudian Allah memanggil kita, maka kita termasuk orang-orang yang syahid, orang-orang yang jihad, karena kita melakukan suatu perbuatan yang baik, melakukan suatu perbuatan yang mengandung ibadah. Begitu. Nah, selanjutnya kata Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magnunun, dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Fihima kasirun. Jadi dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya. Nikmatani magnunun fihima kasirun. Banyak tertipu di dalamnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah dua nikmat itu? Sehingga manusia banyak melupakan, sehingga manusia banyak mengabaikannya. Kata Rasul, as-sihatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan nikmat senggang. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kesehatan di dalam kebaikan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan kesehatan untuk dimanfaatkan taqarrubu ilallah, dimanfaatkan mendekatkan diri kepada Allah, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Semboyan yang harus kita tanamkan, hayatuna kulluha ibadah. Hidup itu harus dijadikan bagian dari ibadah. Jika kita kemana-mana harus diniatkan ibadah. Selama itu melakukan kebaikan. Kita pergi ke sekolah, apalagi mencari ilmu ya, termasuk bagian dari ibadah. Ke masjid, apalagi ke masjid ibadah. Silaturahmi kepada keluarga. Terus kita berangkat kemana? Ke hutan. Jadikan ibadah. Bagaimana kita ke hutan bisa dijadikan ibadah? Niatnya adalah tadabbur alam.
mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Tafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi zatillah. Maka mentafakuri ciptaan Allah itu bagian dari perintah, bagian dari kebaikan, bagian dari ibadah. Pergi ke Gunung Puntang, pergi ke Ranca Upas, pergi ke hutan-hutan, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita harus bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah pesan. Dan ini termasuk ke dalam hadis yang kedua di dalam Kitabul Adab, di dalam Kitabul Jami, yaitu bab adab. Setelah hadis hak antara muslim dengan muslim, hakul muslim alal muslim. Kemarin Bapak sudah jelaskan hakul muslim alal muslim, hak muslim dengan muslim itu ada 6. Nah sekarang kita membahas terkait bagaimana kita bisa memanage hati kita, kita bisa memanage perasaan kita agar tidak tergoda oleh dunia, orang lain. Begitu ya. Makanya kita harus selalu melihat ke bawah agar kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku masih punya sendal seperti ini, orang lain sudah pakai sepatu, alhamdulillah, kan begitu ya. Ya Allah, tetangga sudah punya mobil baru, kita belum punya mobil. Bersyukur. Tetangga beli mobil, siapa tahu kita bisa nebeng, bisa pinjam, kan begitu. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tetangga bisa beli mobil, kita bisa nebeng ke tetangga. Alhamdulillah, teman kita punya mobil, kita bisa pulang dari sekolah bisa nebeng, kan begitu. Punya motor bisa nebeng. Jangan dibikin arah, jangan dibikin stres urusan dunia itu. Kapanpun tidak akan selesai kalau urusan dunia. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa ketika seorang manusia itu mencari satu lembah, ketika mendapatkan satu lembah maka dia akan mencari lembah yang lain. Ketika mendapatkan lembah yang kedua maka manusia itu akan mencari lembah yang ketiga. Artinya dalam urusan dunia tidak akan ada puasnya. Siapa yang puas? Siapa yang sudah puas dengan urusan dunia? Sekarang beli HP, bulan depan ada keluar HP tipe baru. Kira-kira mau nggak? Selalu ingin mengejar yang terbaru. Sekarang keluar motor Vario versi baru, tahun depan keluar lagi. Kira-kira itu kita terus. Makanya manusia itu tidak akan puas dengan satu urusan dunia. Begitu. Nah, maka kuncinya adalah kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Ini adalah kunci bersyukur yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena sungguh hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah jika kita selalu melihat orang yang dunianya ada di bawah kita. Jangan melihat mobil, orang lain sudah punya mobil, kita belum. Orang lain sudah punya motor, kita belum. Orang lain sudah baju baru, kita belum. Jangan melihat ke sana. Itu akan menghilangkan nikmat Allah. Maka lihatlah orang yang di bawah. Alhamdulillah kita bisa makan, kita masih bisa beli baju, kita masih bisa pakai motor walaupun motor rongsokan gitu ya. Motor rongsokan tidak apa-apa, pakai saja. Kalian minta CBR ke orang tua untuk sekolah. Sekolah bukan buat gaya-gayaan. Betul? Sekolah bukan buat gaya-gayaan, tapi sekolah untuk menanamkan keilmu dan mencari kebaikan. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita sanggup, lakukanlah. Dikasih oleh orang tua sepeda, pakai sepeda. Dikasih oleh orang tua ongkos, suruh naik angkot, pakai angkot. Dikasih motor rongsokan backjul, pakai backjul, tidak apa-apa. Yang jelas sampai ke sekolah bisa mencari ilmu, bisa menanamkan kebaikan dengan sesama teman, dengan orang lain. Itulah kunci yang diberikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita agar seorang muslim, seorang mukmin menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itulah mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya,
ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi amalan solihan mutaqabbalan untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik. Andaikan kita tidak sama sekali tidak punya harta, tapi kita bersyukur di hadapan Allah kita orang-orang terpilih. Begitu ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila jamalikum walaki yanduru ila qulubikum. Karena Allah itu melihat kepada seorang manusia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kecantikan atau kegantengannya, tapi walaki yanduru ila qulubikum. Allah akan melihat seseorang itu karena hatinya. Sejauh mana hatinya dia kepada Allah. Begitu. Maka orang yang mengejar dunia akan stres lah ya. Orang yang mengejar akhirat akan happy, enjoy saja. Sekolah saja, ke masjid saja. Keluar saja. Tanpa favorit dengan urusan kekayaan segala macam. Itulah, mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya. Jadi amalan solehan mutaqabbalan sehingga kita bisa mengamalkan, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.